Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana? Apakah masih ada sukacita Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan kita hari lepas hari? Saudara, mari kita bersukacita karena di dalam program Tuhan adalah Gembalaku, kita diingatkan untuk bersukacita karena Kristus yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan berjalan mendampingi kita hari demi hari. Saudara, hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran, dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Saudara, kita pasti pernah mendengar istilah kalau mau cari pasangan, pikirkan dulu bibit, bebet, dan bobot. Bibit artinya asal-usul dan garis keturunan. Sedangkan bebet berbicara tentang status sosial dan posisi ekonomi. Sedangkan bobot berbicara tentang karakteristik dan kepribadian orang yang nantinya akan jadi pasangan kita. Saudara, ketika saya mendengar pesan dari tetua gitu ya, pesan dari orang-orang yang jauh lebih tua saya untuk memperhatikan bibit, bebet, dan bobot ketika mencari pasangan, maka yang terbersit dalam otak saya adalah kasihan juga ya kalau dia orang tuanya tidak benar, kemudian dia bertobat, tapi dia tidak bisa masuk menjadi pasangan dari orang-orang tertentu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, saya menyadari bahwa ukuran manusia untuk mencari pasangan itu memang terletak pada hal-hal lahiriah. Dan bukankah kita juga waktu menilai sesama kita menilai orang-orang dari hal-hal lahiriah. Sampai-sampai ada pepatah yang mengatakan don't judge the book by the cover. Jangan menghakimi atau menilai buku itu bagus atau tidak bagus hanya dari sampul depannya saja. Saudara, Filipi 3 ayat 1-6, di sini Paulus mengkontraskan antara standar manusia yang suka sok mahal, pura-pura tinggi, dengan apa yang menjadi standarnya Allah yang didasarkan atas anugerah Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh mahal. Saudara, saya pernah mendengar sebuah quotation atau sebuah kutipan yang berkata seperti ini. Grace is free, but not cheap. Anugerah Tuhan itu gratis, tetapi tidak murahan. Saudara, Paulus menekankan, mengingatkan kembali kalau kita sama-sama baca di ayat 1b, di sana menuliskan ulang, artinya Paulus mengingatkan kepada orang Filipi tentang betapa mahalnya anugerah keselamatan yang sudah mereka terima. Jangan mau untuk berubah, jangan mau digoyang dengan hal-hal yang mungkin diajarkan berbeda dari apa yang Paulus ajarkan. Paulus mengingatkan kepada mereka karena saat ini Paulus sedang berada jauh tidak bersama-sama dengan mereka. Paulus khawatir orang-orang Filipi tergoncang imannya. Karena apa? Karena ada orang-orang yang menekankan hal-hal tertentu untuk mendapatkan keselamatan. Paulus menyebutnya dengan 3 istilah, saudara.
Kita kan sama-sama lihat di ayat 2 dan 3 Paulus kontraskan kembali. Di ayat 2 Paulus menyebutkan yang pertama anjing-anjing. Saudara, zaman dulu jangan lupa saudara, anjing tidak seperti di zaman sekarang yang menjadi part of family atau bagian dari keluarga. Saudara, anjing di zaman dulu di kaum Yahudi sampai sekarang itu mereka anti dengan yang namanya anjing. Mereka anggap anjing itu sebagai pribadi atau hewan yang najis. Sehingga waktu Paulus menyebutkan kelompok ini dengan anjing-anjing, Paulus mengingat betapa liarnya hewan itu dan gak mengenal ampun, tidak mengenal ampun saat menyerang. Istilah kedua yang Paulus gunakan adalah pekerja-pekerja yang jahat. Kelompok orang-orang yang bersemangat untuk menunjukkan hasil atau menunjukkan usahanya. Yang ketiga, Paulus menyebut bukan mengungkapkan istilah yang sering ditekankan, yaitu mereka harus punya sunat. Namun dia menyebut kelompok ini sebagai penyunat-penyunat. Artinya Paulus melihat orang-orang ini hanya menekankan pentingnya sunat tanpa punya makna di dalam sunat itu sendiri. Saudara, Paulus membandingkan ayat 2 dengan ayat ketiga. Jika di ayat kedua dia sebut 3 contoh kelompok itu, kemudian di ayat ketiga dia bilang gini, karena kitalah orang-orang yang bersunat. Paulus menekankan bahwa sunat yang mereka terima adalah sunat di dalam hati. Jemaat Filipi jangan sampai goyah. Demikian juga dengan kita. Saudara, di ayat selanjutnya, di ayat yang keempat, Paulus menunjukkan kalau orang-orang Yahudi yang saat itu sedang di jemaat Filipi menekankan pentingnya tanda-tanda lahiriah, pentingnya mereka melakukan tradisi Yahudi, maka Paulus mau nunjukin bahwa semua yang dia punya, kebanggaan dia selama ini yang jauh melebihi mereka, itu sama sekali tidak lagi dianggap. Saudara, Paulus menyebutkan yang pertama, dia sebut bahwa dia disunat pada hari ke-8. Saudara, kelompok orang Yahudi menekankan sunat, maka Paulus bilang saya disunat sesuai dengan aturan. Yang kedua dia bilang gini, saya suku Benyamin. Orang Yahudi menekankan betapa pentingnya keyahudian mereka, maka Paulus bilang saya ini suku Benyamin. Raja pertama Israel dari suku Benyamin. Jangan lupa, waktu suku Israel terbagi menjadi 2, Benyamin adalah suku yang setia pada kerajaan Daud. Saudara, yang ketiga dia bilang gini, orang Ibrani asli, tulen, gak pakai KW, artinya gak pakai palsu. Yang keempat dia bilang orang Farisi, artinya dia itu sangat Yahudi. Kemudian dia lanjutkan, dia itu penganiaya jemaat. Karena dia berpikiran sama kayak orang Yahudi, menganggap kelompok orang Kristen pada saat itu adalah kelompok orang yang menjadi ancaman relasi mereka dengan tentara Roma atau pemerintah Roma. Kemudian dikatakan ketika dia melakukan semua hukum Taurat, dia adalah orang yang perfect, gak asal-asalan. Dia melakukan yang terbaik. Saudara, Paulus bukan hanya mau menuliskan semuanya, kemudian dia cuman berbangga saja. Tetapi Paulus mau ngomong gini, ayo jangan sampai keselamatanmu yang luar biasa mahal itu ditukar dengan standar manusia yang sok mahal. Standar manusia yang menilai sesuatu hanya dari penampilan, hanya dari kegiatan-kegiatan yang kelihatannya keren, kelihatannya banyak. Saudara, waktu Paulus menulis ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6, Paulus bukan sedang memamerkan tanda-tanda lahiriahnya. Namun Paulus ingin mengatakan bahwa semua yang dia dapatkan sebenarnya adalah tanda-tanda lahiriah yang tidak ada gunanya. Saudara, budaya yang menekankan tanda lahiriah atau apa yang nampak di dalam mata bukan hanya terjadi di dalam jemaat di Filipi. Namun sekali lagi budaya ini pun terjadi di tempat kita, di dunia kita, di dunia sekarang. Yang artinya saudara, sekali lagi surat Filipi ingin mengingatkan kita supaya kita jangan goyah, jangan
hilang fokus, jangan hilang arah dengan mementingkan sesuatu yang kelihatannya wow, yang kelihatannya luar biasa, tapi kita tidak punya makna di dalamnya. Saudara, kalau kita mau sama-sama katakan dunia kita adalah dunia yang punya gaya hidup flexing atau suka pamer. Demi apa saudara? Demi mendapatkan like, demi mendapatkan hati kalau di Instagram, demi mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati manusia. Atau kalau mau disingkatkan bilangnya, demi standar manusia. Makanya gak heran saudara, kalau kita lihat bahwa di zaman sekarang, utang nambah itu gak apa-apa. Yang penting bisa bergaya. Tak punya uang itu juga gak masalah. Yang penting gaul. Dikejar-kejar pinjol atau debt collector juga tidak pernah menjadi ancaman dan ketakutan. Karena apa? Yang penting eksis. Saudara, inilah gaya hidup yang sangat mementingkan tanda-tanda lahiriah. Namun sekali lagi Paulus mengingatkan bahwa jangan sampai sebagai orang Kristen kita ikut-ikut standar dunia yang sok mahal, sok keren, tapi sebenarnya tidak mahal dan tidak keren. Mari hiduplah sesuai dengan standar Tuhan. Mencari perkenanan Tuhan. Lakukan segala sesuatu dengan penuh makna. Dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Jangan mencari kehebohan, tapi lakukanlah dengan makna yang daripada Tuhan. Saudara, saya ingin mengingatkan kita tentang bibit, bobot, dan bebet. Saudara, bibit kita, jangan lupa kita ini adalah anak-anak Allah. Bebet kita adalah warga kerajaan surga. Dan bobot kita adalah kita punya karakter Kristus. Kita mau melayani, melakukan segala sesuatu dengan kasih. Karena Kristus sudah terlebih dahulu melayani dan mengasihi kita. Mohon Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Karena kami kembali lagi diingatkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberikan kepada kami anugerah yang luar biasa. Tolong kami supaya kami hidup sesuai dengan aturannya Tuhan. Mau memperkenan hatinya Tuhan. Bukan mau menunjukkan siapa diri kami, siapa kehebatan kami, aktivitas pelayanan apa yang bisa membuat nama kami masyhur. Namun tolong Tuhan, supaya kami punya hati yang hanya mau menyenangkan hati-Mu. Tolong kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.